Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Lukil Wahyuni dan teman saya Mas Kuryah. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori perdagangan internasional keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817 yang merupakan pelengkap dan perbaikan dari teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith. Seperti yang sudah dibahas pada minggu lalu, bahwasanya keunggulan absolut sendiri memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memberikan penjelasan mengenai suatu negara yang tidak memiliki keunggulan absolut atas suatu produk sama sekali. Maka dari itu, teori keunggulan komparatif ini dijadikan sebagai pelengkap dan perbaikan. David Ricardo menyatakan bahwasanya perdagangan antara dua negara akan menguntungkan kedua belah pihak jika masing-masing negara memproduksi dan mengekspor produk yang keunggulan komparatifnya ia kuasai. Jadi, dua negara bisa melakukan pertukaran bila masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif pada komoditi tertentu. Selanjutnya, spesialisasi. Yang pertama, metode produksi di mana bisnis, wilayah, atau ekonomi berfokus untuk menghasilkan produk dalam lingkup terbatas untuk mendapatkan tingkat efisiensi produksi yang lebih besar. Dan yang kedua, setiap negara akan memperoleh keuntungan dengan spesialisasi atau pengkhususan dalam memproduksi barang tertentu yang memiliki harga relatif atau dasar tukar domestik lebih rendah daripada negara lain. Nah, jika teori keunggulan absolut itu lebih mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan suatu komoditi yang lebih baik atau banyak dibandingkan dengan negara lain, berbeda dengan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif di sini lebih mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan komoditi dengan biaya yang lebih rendah, namun tidak harus pada volume yang lebih besar. Selanjutnya, asumsi-asumsi teori keunggulan komparatif. Yang pertama, hanya terdapat dua negara dan dua komoditi. Yang kedua, perdagangan bersifat bebas. Yang ketiga, biaya produksi konstan. Yang keempat, tidak terdapat biaya transportasi. Kelima, terdapat mobilitas yang sempurna di dalam negara, namun tidak ada mobilitas antara dua negara. Yang keenam, tidak ada perubahan teknologi. Dan yang ketujuh, menggunakan teori nilai tenaga kerja. Nah, asumsi yang pertama sampai dengan keenam itu dapat diterima dengan mudah, tetapi tidak dengan asumsi yang ketujuh, yaitu teori tentang nilai tenaga kerja yang tidaklah berlaku dan seharusnya tidak digunakan untuk menjelaskan keunggulan komparatif. Kenapa demikian akan saya jelaskan pada slide yang selanjutnya. Menurut teori nilai tenaga kerja, nilai atau harga sebuah komoditi tergantung dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk membuat komoditi tersebut. Dari pernyataan itu membawa implikasi bahwasanya setiap tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi dan tenaga kerja bersifat homogen atau hanya satu jenis. Karena kedua asumsi ini tidak benar, kita tidak bisa menjelaskan mengenai keunggulan komparatif pada teori nilai tenaga kerja. Mudahnya seperti ini. Tenaga kerja itu bukanlah satu-satunya faktor produksi. Penggunaan tenaga kerja pun juga tidak dilakukan dalam proporsi yang tetap dan dalam jumlah yang sama pada semua komoditi. Selanjutnya, tenaga kerja jelas tidak bersifat homogen karena mereka berbeda-beda dalam pendidikan, produktivitas, dan upah yang diterima. Oleh karena itu, dalam peristiwa apapun, teori keunggulan komparatif ini tidak bisa dijelaskan pada teori nilai tenaga kerja, tetapi dapat diterangkan melalui teori biaya oportunitas yang memang sudah diterima. Nah, seorang ekonom bernama Gottfried Haberler pada tahun 1936 mengemukakan tentang teori biaya oportunitas. Ia menjelaskan bahwasanya biaya sebuah komoditi adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditi utama. Konsekuensinya, negara yang memiliki biaya oportunitas lebih rendah dalam memproduksi sebuah komoditi akan memiliki keunggulan komparatif dalam komoditi tersebut dan memiliki kerugian komparatif dalam komoditi kedua.
Keuntungan perdagangan. Yang pertama, tanpa adanya perdagangan, batas kemungkinan produksi juga merupakan batas konsumsi. Yang kedua, dengan adanya perdagangan, setiap negara dapat melakukan spesialisasi dalam produksi komoditi yang memiliki keunggulan komparatif dan menukarnya untuk memperoleh komoditi yang memiliki kerugian komparatif. Dengan melakukan hal ini, kedua negara akan mengkonsumsi kedua komoditi dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan tanpa perdagangan. Dan yang keempat, dengan melakukan spesialisasi sepenuhnya, harga keseimbangan komoditi relatif akan berada di antara harga komoditi relatif sebelum perdagangan di negara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bukti-bukti empiris model Ricardo. Jadi, ada beberapa bukti-bukti empiris model Ricardo. Di antaranya adalah yang pertama, pengujian oleh McDougall pada tahun 1951 dan tahun 1952 dengan menggunakan data tahun 1937. Lalu yang kedua, produktivitas dan perdagangan Inggris dan Amerika Serikat pada tahun-tahun pertama setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Lalu yang ketiga, pengujian oleh Bella Balassa menggunakan data tahun 1950 dan pengujian Stern menggunakan data tahun 1959. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa keunggulan komparatif memang didasarkan pada perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja, seperti yang telah dijelaskan oleh David Ricardo. Selain itu, prediksi utamanya bahwa negara-negara cenderung mengekspor barang-barang di mana mereka memiliki produktivitas yang relatif tinggi, benar-benar ditunjang oleh bukti-bukti empiris yang diperoleh dari sejumlah penelitian. Sekarang kita akan membahas tentang contoh kasus teori keunggulan komparatif. Kita misalkan dua negara, yaitu negara Thailand dan Indonesia. Jadi di Thailand memproduksi sebanyak 500 pesawat dan 1.500 unit kapal. Untuk menghitung dasar tukar domestiknya, satu unit pesawat sama dengan 1.500 dibagi 500 sama dengan 3 unit kapal. Dan satu unit kapal sama dengan 500 dibagi 1.500 sama dengan 0,3 unit pesawat. Dan untuk negara Indonesia sendiri memproduksi 1.000 unit pesawat dan 2.000 unit kapal. Untuk menghitung dasar tukar domestiknya, satu unit pesawat sama dengan 2.000 dibagi 1.000 sama dengan 2 unit kapal. Dan satu unit kapal sama dengan 1.000 dibagi 2.000 sama dengan 0,5 unit pesawat. Jadi, berdasarkan teori keunggulan komparatif, perdagangan antara negara Indonesia dan Thailand masih tetap terjadi walaupun Indonesia masih unggul atas semua barang. Nah, berikut ini adalah keunggulan apabila negara Thailand menjual satu kapal ke Indonesia. Nah, di Indonesia, satu unit kapal sama dengan 0,5 unit pesawat. Dan di Thailand, satu unit kapal sama dengan 0,3 unit pesawat. Lalu, ini adalah keuntungan apabila Indonesia menjual satu pesawat ke Thailand. Di Thailand, satu unit pesawat sama dengan 3 unit kapal. Dan di Indonesia, satu unit pesawat sama dengan 2 unit kapal. Nah, jika Thailand menjual satu unit kapal ke Indonesia, maka Thailand akan mendapat keuntungan sebesar 0,5 dikurangi 0,3 sama dengan 0,2 unit pesawat. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori keunggulan komparatif. Di sini ada beberapa kelemahan dari teori keunggulan komparatif. Di antaranya, yang pertama, teori ini memprediksikan tingkat spesialisasi yang ekstrim. Lalu yang kedua, tidak menjelaskan alasan timbulnya perbedaan produktivitas tenaga kerja di berbagai negara. Lalu yang ketiga, mengabaikan dampak negatif akibat hubungan perdagangan internasional terhadap distribusi pendapatan di suatu negara. Oleh karena itu,
prediksi Ricardo yang menyatakan bahwa suatu negara secara keseluruhan akan selalu memperoleh keuntungan tidak bisa diterima, dan dalam kenyataannya, hubungan perdagangan internasional selalu mengakibatkan dampak-dampak yang kuat terhadap distribusi pendapatan. Lalu selanjutnya, yang keempat, tidak memberi tempat bagi perbedaan dalam kepemilikan sumber daya antara negara sebagai penyebab perdagangan internasional. Nah, sehingga model Ricardo tersebut menghilangkan aspek penting dari sistem perdagangan itu sendiri. Lalu, yang terakhir, tidak menjelaskan pengaruh perdagangan internasional terhadap pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.